Halo guys, balik lagi sama gue Demon. Jadi di video kali ini gue mau ngomongin tentang master skill yang ada di Warlock. Kalau gitu langsung aja. Oke, seperti yang kalian tahu, aslinya trennya itu sekarang job levelnya rata-rata udah pada 60 ya, terutama buat orang-orang yang tryhard. Nah, tapi perlukah Warlock untuk tryhard? Oke, kita langsung masuk ke inti berita acaranya aja kali ya. Jadi di sini ada skill yang mana master skill. Nah, master skill ini sebenarnya unique skill yang bisa kita unlock kalau job 3 kita udah level 60 gitu ya. Nah, apakah perlu kita ambil? Jawabannya adalah nggak perlu. Tapi ini khusus Warlock ya. Kalau yang bukan Warlock, gue nggak tahu nih. Lo cari tahu aja di tempat lain ya gitu. Kenapa nggak perlu? Karena di sini itu elemennya ghost. Ya, kayaknya kita enaknya ngeliat di gambarnya aja kali ya, visualisasinya ya. Nah, as you can see, di sini ada visualisasinya skillnya ya, yaitu master skill yang pertama dan master skill yang kedua. Oke, ini linknya nanti gue taruh di description lah ya. Ntar ingetin gue aja kalau belum ditaruh, oke? Nah, ini shout out juga buat Kremisi yang udah bantuin bikinin ya. Thank you banget, sangat berguna buat player saya ya. Nah, ini di Warlock ini ada dua jenis, yaitu spiritual combo yang kita punya sekarang, dan kedua ada Crimson Demon Arrow. Nah, kita lihat dulu kali ya yang Crimson Demon Arrow kali ya. Ini kalau mau dibaca, gue zoom aja lah biar gampang. Intinya dia ngeluarin banyak bola, bahasa bayinya gini kali ya. Ini kayak Soul Strike, tapi bolanya lebih banyak gitu aja kali. Soul Strike kan ghost, dia elemennya ghost single target gitu-gitu ya. Nah, dia bisa nambahin bola lagi, tapi setiap enemy yang muncul di sekitar badan kita akan menambahkan jumlah bolanya lebih banyak gitu. Jadi semakin rame situasi di sekitar badan kita, kalau musuhnya banyak, semakin banyak bola yang kita lempar. Oke, dari sini ngerti ya? Sistemnya kayak gitu. Dan juga nambahin hit rate-nya lagi kalau dikasihin White Imprison di badan musuhnya. Dan juga dan lain-lain, increase damage pakai Tetra Vortex, ada bola ghost juga di Tetra Vortex-nya gitu. Nah, kalau dilihat dari situasinya, ini kan lumayan menarik ya. Kenapa lumayan menarik? Karena lo lihat nih, ada video nih ya. Jadi gue ada menyimpan repository damage output dari orang, yaitu gini modelannya nih. Dia kalau bunuh by one nama Angry Grandma nih ya, cetut, serut, mati. Kelihatannya menarik ya, oke. Tapi banyak flaw-nya, banyak kurangnya sebenarnya menurutnya gue ya. Kenapa? Karena kalau mau dilihat lagi di bagian ini, elemennya itu ghost guys. Kalau mau dicari tahu perkara elemen ghost, kalian lihat dulu. Tuh ya. Di sini elemen ghost itu lumayan jelek. Kayak misalnya ini sisi yang ngukul, ini sisi yang ngeteng ya. Kalau musuhnya ghost, kalau kita damage-nya ghost, kita tuh nggak beneficial ke sama siapapun kecuali ke ghost itu sendiri ataupun ke undead. Bahkan kalau musuhnya netral kayak Angry Grandma tadi di video Grandma Wolf tadi itu malah damage-nya minus sampai sisa 0,25. Jadi damage output sesungguhnya kita disisain seperempatnya doang guys. Kayak aslinya damage output kita 1 juta, tapi gara-gara dia netral, damage kita sisa 250.000 doang. Jadi lumayan jelek banget. Terutama kalau PvP. Seringkali PvP musuh tuh kalau nggak poison, ya netral. Jadi poison aja udah minus damage-nya gitu ya. Jadi kurang mantep. Ngakalinnya tuh ada caranya, tapi intinya in the end kurang mantep. Oke. Nah, lalu damage outputnya yang kedua nih ya. Damage outputnya bisa gede kalau kita kasihin White Imprison. Nih. Seperti yang tertera dari skillnya ya, increase hit rate kalau musuhnya ada White Imprison. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus ngelempar White Imprison biar bolanya tambah banyak. Kalau kita nggak pengen White Imprison, damage-nya nggak bakal sakit, gitu ya. Padahal kalau ngeliat di efek White Imprison, mereka tuh nggak bakal menerima damage kalau elemennya nggak ghost. Jadi mau nggak mau, semua temen yang lagi bantuin mukul juga, kalau kondisinya nggak one by one ya. Misalnya MVP-an nih, kita pakai White Imprison, teman-teman kita tuh damage-nya nggak ada yang masuk, gara-gara kita pengen damage-nya gede. Berarti mau nggak mau, lo bakal ngalah untuk mendapatkan damage output besar, oke?
Udah sampai sini paham ya? Jadi intinya kalau kita mainan Ghost itu nggak enaknya lebih banyak daripada enaknya gitu. Mungkin kelihatannya menarik, tapi in the end kalau situasinya adalah kita sedang memukul ramai-ramai, kita bakal lumayan banyak ruginya. Oke. Jadi untuk saat ini gue nggak merekomendasikan untuk jajan master skill yang pertama. Kenapa gue bilang jajan? Karena seperti yang kita tahu, kalau master skill itu sebenarnya ada bayar-bayarnya guys. Ini gue dapet info dari Ivan, thank you udah bantuin. Intinya gini ya, simpulannya ya. Kalau mau dapetin main skillnya, kita tuh butuh 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai level 10 di total butuh 80 juta. Pasifnya, pasif yang pertama, berarti ini ya, Spiritual Panic ya. Kalau mau beli Spiritual Panic, kita itu membutuhkan 2, 4, 6, 8, 10, total 30 juta. Dan lain-lain, kalau semuanya kan emang wajib diambil ya. Dan itu harganya 199 juta. Kalau kita ngambil master skill yang harganya mahal tapi nggak guna-guna amat, rugi dong, iya kan? Karena mungkin dapat damage increase, tapi suatu saat akan tergantikan. Tergantikan dengan apa? Yaitu master skill kedua. Di sini ada master skill namanya Crimson Demon Arrow, yang mana efeknya ini udah kayak explosionnya siapa? Explosionnya Megumi dari Konosuba, mirip-mirip lah ya. Nih, gue kasih lagi POV yang bikin kalian ngerasa ini bakal mirip banget. Nih, gue seperti biasa di repository gue ya. Di sini ada yang pakai skillnya kayak gini modelannya tuh. Panjang banget kan. Di sini ada fire pillar gratisan, di depannya ada si explosionnya. Dan kalau kalian lihat bisa di stack 2 guys skillnya guys dari master skill. Kurang gila apa coba kita ulang lagi nih ya. 1 ya. Dilempar lagi nih ntar nih crimsonnya nih. Yang kedua udah siap nih. Prut. Tuh. Keluar lagi 2 biji. Coba kalian perhatiin gantengan mana coba master skill yang 1 apa yang 2. Kalau konteksnya ganteng ya, udah jelas gantengan yang kedua dong. Oke. Nah, apakah efeknya sebagus itu? Kata kita lihat nih ya, Crimson Demon Arrow. Dia ngelempar arrow, jadi kayak ngelempar tombak api, dan di jalanan nanti ada fire pillar. Di akhirnya dia meledak. Gitu ya. Damage-nya segini, bla 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 bla. Dan yang bikin menariknya adalah ada notes-nya. Can be cast on top of earth field. Selama ini kita punya problem kalau misalnya ngelempar meteor dikasih earth field, meteornya angus. Tapi dengan skill ini bisa di cast di atas earth field. Lo bayangin dulu aja nih, nikmatnya ngelempar skill AOE tapi di atas earth field, oke? Lalu yang kedua pasifnya adalah explosionnya keluar 2 kali. Jadi explosion pertama dar, nanti dar. Pokoknya explosion keduanya nanti hilang, bisa hilang sama earth field. Cuman nggak apa-apa, first hit-nya nyala gitu ya. Lalu pasif yang kedua adalah Crimson Demon Arrow ngeluarin fire pillar. Iya dong, sesuai dengan konteksnya ya, dia ngeluarin fire pillar ya. Nih, di jalanan ya kan. Nah, setelah selesai pakein fire pillarnya reduce enemy movement speed by 25%. Lo bayangin 25% movement speed reduce. Lo bayangin ya, bayangin aja dulu nih, lagi PvP nih, lo lempar tombaknya ke arah badan lo depan, srut. Lo jalan di atas fire pillar lo, nggak mungkin kekejar musuhnya ya. Ini konteksnya PvP ya. Udah pasti nggak mungkin kekejar, oke? Nah, di pasif yang ketiganya, dia itu bikin fire pillar yang gede, yang tadi tuh, yang meledak tadi tuh, ya. Itu, deal damage, dan juga kalau kita berada di dalam fire pillar ya, kita dapat bisa nge-absorb damage sesuai dengan attack kita. Jadi ibarat kata kalau kalian inget sama Ember Spirit di Dota, nah mirip kayak gitu tuh Flame Guardian, shield max HP tapi dari attack. Dan juga baru tanggal 6 kemarin itu di buff kalau fire pillarnya itu beneficial ke AOE damage multiplier. Ini kita bahas kapan-kapan aja ya. Untuk saat ini sih nyari AOE damage multiplier tuh bakal susah banget, tapi kita bahas nanti aja. Nah, bisa disimpulkan kalau interesting banget gak sih kayak master skill keduanya? Gue kasih cuplikan lainnya lagi ya. Nah, berhubung update kemarin, jadi ada temen seperjuangan gue juga yang membela Warlock dari awal. Ini ada showcase-nya yang terjadi sebenarnya di lapangan ya, yang mana konsepnya juga persis ya, mirip ya. Dan juga lo bayangin kalau lagi Cat Invasion bakal kayak gini layar lu guys. Satu layar hilang kucing-kucingnya cuma gara-gara skill lo. Oke.
Jadi bisa gue asumsikan ini emang master skillnya yang paling OP untuk saat ini kali ya, kalau pengen disimpulkan ya. Nah tapi ini sebenarnya intermezzo aja sih, kayaknya nggak usah dipikirin lah ya, karena belum implement. Karena tadi ada implement buff baru Fire Pillar damage benefit AoE damage. Jadi ternyata pasti cek Wizardy Staff DPS-nya 347. Tapi kalau di Elemental Staff DPS-nya 407. 4 juta damage-nya ya. Sedangkan kalau pakai Wizardy damage-nya 3,4. Ini kondisinya mukul bos Thanatos tuh ya, yang terakhir. Ini bisa gue simpulkan adalah semenjak buff ini masuk, weapon unlimited atau Elemental Staff, Elemental Fusion Staff yang ngasih AoE damage itu bakal beneficial. Tapi itu intermezzo aja ya, belum implement di SEA, jadi aman aja, nggak usah buru-buru dikerjain. Gitu. Bakal se-hektik ini guys, lo bayangin gitu ya. Jadi emang sepertinya wise-nya adalah untuk nge-spend ke master skill yang kedua ya, bukan yang pertama gitu. Karena seperti yang kita lihat juga nih dari gambarnya aja udah interesting banget ya yang kedua ya. Dan juga elemennya fire. Jadi buat kalian yang udah mulai nyari fire damage gak bakal wasted sama sekali. Untuk itu, apakah job XP perlu buru-buru apa enggak? Jawabannya enggak. Gue bisa jamin kalau job XP itu jauh lebih worth it buat dilempar ke multi job, yaitu spesifiknya adalah Sorcerer dan Ranger, karena kita beneran strict banget butuh dex. Jadi mau gak mau kita harus ngangkut Profesor dan juga Ranger secepat mungkin untuk mendapatkan 20 dex gratis. Karena seperti yang kita tahu kan, per 30 dex itu mendapatkan satu casting time reduction, jadi nothing tulus banget lah ya bahasanya gitu. Oke, gitu aja. Kesimpulannya tadi udah, yaitu mendapatkan master skill 2 aja, jadi yang satu skip. Kalau job level lo mentok di 44 nggak apa-apa, tapi ini belum tentu works buat job lainnya. Spesifiknya untuk Warlock, jadi jangan khawatir, nyantai aja nyari job levelnya nanti-nanti. Nah, untuk kapan rilisnya sebenarnya udah pernah ada info, udah gua pin juga di Discord gua di sini. Nih, pernah ada update plan roadmap yang dibikin nama ROM Classic, yaitu master skill kedua itu rilisnya berarti di quarter 3. Quarter 3 itu sekitar Maret, Juni. Juli, Agustus, September. Antara 3 bulan itu tuh, Juli, Agustus, September itu bakal rilis si master skill phase 2. Jadi kita masih punya waktu sangat panjang, sekitar 3-4 bulan dari sekarang ya. Jadi harusnya gak usah buru-buru lah ya. Kita fokus ke development equipment yang lain aja. Kayak misalnya video gue sebelumnya ya, kita nyari equipment yang ada enchantnya dan lain-lain gitu ya. Kita investnya kesini dulu aja, oke? Gitu aja diskusinya. Thank you buat udah mampir. Kalau misalnya suka, boleh banget like videonya dan lain-lain. Dan kalau mau nimbrung, boleh banget join Discord gue ya, karena gue open di semua pertanyaan. Kalau emang gue nggak tahu, mungkin bakal gue cari tahu dulu, karena mungkin aja interesting. Kalau interesting pasti gue cari tahu kok. Oke, gitu. Kalau gitu, thank you buat udah mampir. See you next video. Bye bye. Thank you.